Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabat seluruhnya. Adapun sesudah itu, selamat malam Bapak Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan, para jamaah sunnah travel semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para calon jamaah umroh iktikaf Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kembali bertemu lagi Bapak Ibu bersama saya Harnoto di pertemuan Zoom meeting kita yang ke-7. Kembali lagi saya di sini bertugas sebagai moderator di Zoom meeting malam ini yang akan menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens baru ada 52. Semoga secepatnya banyak yang hadir di Zoom kita karena insya Allah Zoom ini sangat bermanfaat untuk wawasan Bapak Ibu semuanya dan kita juga. Baik, karena malam ini kita akan membahas mengenai topik atau materi menjaga kemurnian tauhid di Haramain. Karena pembahasan ini berkaitan erat sekali dengan Bapak Ibu yang nanti insya Allah akan safar atau berangkat umroh, maka dari itu mohon Mohon dipersiapkan diperhatikan segala sesuatunya agar Bapak Ibu semua dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi atau pembahasan kita malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa, sebelum dimulai, kami beritahukan dahulu untuk rundown acara kita malam ini ada 4 sesi. Sesi pertama jam 8.05 sampai jam 8.10 yaitu pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Jam 8.10 sampai jam 9.10, insya Allah kurang lebih 1 jam, yaitu pemaparan materi menjaga kemurnian tauhid di Haramain oleh Ustadz Riza Afrizal LC Hafizahullah. Kemudian sesi ketiga jam 9.10 sampai jam 9.40, kurang lebih kita sediakan waktu 30 menit untuk tanya jawab. Sesi terakhir yaitu penutupan. Baik Bapak Ibu, itu sambutan dan pembuka dari saya. Tidak berlama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Riza Afrizal LC Hafizahullah untuk langsung memaparkan materi menjaga kemurnian tauhid di Haramain. Tafadhal Ustadz, Barakallahu Fik. Baik. Terima kasih Mas Harnoto atas kesempatannya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, aku kenceng nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, para calon tamu Allah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga waktu luang untuk kita
insya Allah sama-sama belajar, mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak, Ibu, kaum muslimin, para calon tamu Allah yang semoga Allah sudah disampaikan di grup Umroh I'tikaf 1446 Hijriah, di mana insya Allah Ta'ala kita akan sama-sama belajar mengenai satu pelajaran penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama terkait dengan menjaga kemurnian tauhid kita selama di Haramain, selama kita berada di Makkah dan Madinah. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ada kiat bagaimana kita menjaga kemurnian tauhid kita selama berada di Haramain, maka terlebih dahulu kita harus mengingat bahwasannya kita hendaklah bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di antara nikmat yang harus disyukuri adalah di mana sebelum Allah mewafatkan kita, kita diberikan kesempatan untuk menjadi tamu Allah di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, dan juga ke tempat yang mulia. Ini nikmat dari Allah yang mungkin banyak di antara kaum muslimin yang sampai detik ini mereka masih mengangkat kedua tangan mereka agar Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mungkin sampai detik ini mereka terus berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji ke Baitullah. Maka alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di antara orang-orang yang Allah berikan nikmat tersebut, ya, di mana kita diberikan kesempatan untuk menjadi tamu Allah, ya, di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, di waktu yang mulia insya Allah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan ke tempat yang mulia yaitu ke Haramain, yaitu ke Makkah dan kota Madinah. Maka ini pertama kali yang saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, hendaklah kita bersyukur ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan selama di tanah haram. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan selama di tanah haram. Kesempatan bisa beribadah di tanah haram adalah kesempatan yang jangan pernah disia-siakan. Mungkin kesempatan ini ya tidak terulang kepada kita, kedua, ketiga, dan bahkan mungkin tidak datang lagi kepada kita. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk bisa mengunjungi Haramain, mengunjungi Baitullah, mengunjungi Makkah dan Madinah di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, maka hendaklah kita jangan pernah menyia-nyiakan. Karena ma'asyiral muslimin, ya, seburuk-buruk keadaan adalah mereka yang menyangka mereka datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang banyak. Sebagian orang merasa bahwa saya sudah banyak ibadah, Ustaz. Saya umroh berulang-ulang, saya ibadah haji sudah sering, ya, banyak sedekah yang saya berikan, banyak ibadah puasa sunnah yang saya lakukan, banyak qiyamul lail yang saya lakukan. Dia merasa dia sudah banyak membawa pahala ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang rugi adalah mereka yang menyangka datang menghadap Allah dengan membawa pahala yang banyak, tapi justru Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sia-sia, tak berguna, bagaikan buih yang berterbangan. Sebagaimana Allah nyatakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang yang berangkut dan merugi nanti pada hari kiamat adalah kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, ya, Allah perlihatkan
tetapi Allah jadikan amal kebaikannya bagai debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, maka kita harus tahu apa yang menjadikan seorang itu bangkrut dan merugi nanti pada hari kiamat. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bangkrut dan juga merugi nanti pada hari kiamat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penyebab utama kita menjadi orang-orang yang bangkrut dan menjadi orang yang merugi karena ibadah yang kita lakukan tidak ikhlas kepada Allah, dan juga na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, di antara penyebab yang menjadikan seorang bangkrut dan merugi nanti pada hari kiamat karena dia melakukan perbuatan kesyirikan. Melakukan perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikanlah yang menjadikan amal ibadah kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kata Allah, jika engkau menyekutukan Allah, ya, tidak bisa menjaga tauhidnya, mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, niscaya akan hapuslah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah engkau akan termasuk orang yang merugi. Maka ini pengingat bagi kita masyarakat muslimin bahwa ternyata yang menjadikan amal kita menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihapuskan, tidak bernilai pahala sama sekali akibat kesyirikan yang pernah kita lakukan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka juga sebagai bentuk pengingat kita bersyukur kepada Allah tatkala kita mendapatkan travel umrah yang mengingatkan kita untuk menjaga ketauhidan kita selama beribadah di tanah haram. Ini nikmat dari Allah. Ya, ada materi tentang pentingnya menjaga ketauhidan kita selama di dua tanah suci. Ini nikmat. Kenapa? Karena nikmat yang harus kita syukuri bukan hanya sekedar kita bisa menjadi tamu Allah semata, tapi lebih harus kita syukuri lagi tatkala kita mampu beribadah di bawah bimbingan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sebagian muslim, ya, kita harus meyakini, sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa ibadah kita tidak akan mungkin diterima oleh Allah kecuali memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal kebaikan. Amal kebaikan tidak dikatakan sebagai amal saleh kecuali harus muwafiqan li syar'illah, harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulnya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah, maksudnya harus ikhlas. Jadi dua syarat ini adalah dua syarat penting yang harus kita penuhi supaya ibadah kita tidak sia-sia. Karena ma'asyiral muslimin rugi. Kita sudah ngeluarin uang yang banyak, ya, tenaga yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun ternyata ada hal-hal yang justru kita lakukan yang melanggar syariat Allah. Apakah na'udzubillah, ya, hal tersebut sampai pada derajat kesyirikan atau tidak? Ya, rugi kita. Sudah keluar uang banyak, tapi banyak melakukan ritual-ritual, hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, atau bahkan na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, terjerumus kepada kesyirikan. Rugi. Ya, karena memang tidak sedikit juga, ya, yang selama nanti di Haramain, na'udzubillah, tidak diingatkan. Ada perkara-perkara yang kita khawatir itu dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ustaz, kenapa kita harus menjaga tauhid kita di tanah haram? Ya, bukankah tanah haram tanah yang mulia? Ya, semua orang datang sana untuk ibadah. Kenapa harus kita diingatkan untuk menjaga tauhid? Betul. Ya, tanah haram, baik Makkah ataupun Madinah, adalah dua tempat suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun juga nyatanya
tidak sedikit di antara kaum muslimin karena mungkin ketidaktahuannya, ya, karena mungkin terbawa oleh hawa nafsunya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan selama di tanah haram sesuatu yang dapat melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perkara pertama yang harus kita jaga adalah tauhid kita, akidah kita. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kota Makkah sebagai kota yang suci. Ya, sejak kapan? Sejak penciptaan langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah, "Inna hadzal balada harramahullah yauma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya kota ini, kata Nabi, kota Makkah, Allah telah memuliakannya pada saat hari penciptaan langit dan bumi. Ya, kota Makkah adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Jadi, kota Makkah Al-Mukarramah itu kota yang suci, kota yang dimuliakan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Nah, karena Makkah dan Madinah tempat yang mulia, banyak kaum muslimin yang kurang berilmu yang menyalahgunakannya. Nah, itulah inti kenapa kita harus membahas pembahasan ini. Tidak sedikit nanti yang datang ke Jabal Rahmah, ya, atau Jabal Arafah, ya, mereka coret-coret itu tembok dengan keyakinan kalau kita tulis nama kita dan juga nama pasangan kita atau kita melempar foto di sana, maka pernikahan kita akan kekal abadi, akan langgeng, akan sakinah, mawaddah dan warahmah. Ini kan keyakinan-keyakinan yang keliru. Datang ke Gua Hira, ya, datang di sana, coret-coret pintu guanya, ya, tulis-tulis di sana, lempar foto di sana, ya, mengalap keberkahan di sana, ya, datang nanti ke pekuburan syuhada Uhud, ya, naudzubillah misalkan minta-minta kepada penghuni kubur di sana, ya, kita datang ke tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Makkah dan kota Madinah itu dalam rangka hanya napak tilas. Ada memang tempat-tempat yang mempunyai kemuliaan, ada tempat-tempat yang memiliki fadilah, namun ada tempat-tempat yang hanya sekedar kita untuk mengambil sejarah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, ya, tidak untuk mengambil keberkahan di sana, apalagi minta-minta di sana. Tidak sedikit yang misalkan datang, ya, ke tempat yang mereka anggap sebagai tempat lahirnya Nabi yang saat ini sudah dijadikan perpustakaan, kemudian misalkan mengusap-ngusap badan di sana, ya, menganggap di sana ada keberkahan, ya, datang ke tempat pohon yang dimana katanya Nabi berteduh di sana, kemudian mungkin mengambil berkah di sana, ya, datang ke Gunung Uhud bukan untuk mengambil hikmah dari sejarah peristiwa perang Uhud, tapi ngambil batu di sana, ambil tanah di sana, dibawa ke Indonesia dijadikan jimat dan lain sebagainya. Dan ini banyak terjadi, ya. Bahkan belum lama mungkin kita tahu ada jamaah Indonesia yang sampai ngusap-ngusapkan badannya, bajunya di tiang Masjid Haram, ya, yang di situ tidak ada keutamaan sama sekali. Nah, disinilah kita saling mengingatkan, khawatir, ya, karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang menjadikan tempat yang mulia tersebut sebagai sarana untuk melakukan naudzubillah, tsumma naudzubillah, kalau sampai pada derajat kesyirikan. Ya, meyakini misalkan motong kiswa Ka'bah dibawa ke Indonesia dijadikan jimat, ya, supaya menjadi penglaris dagangan. Ini kan hal-hal yang keliru yang harus selalu kita ingatkan. Sekali lagi sayang, kita sudah keluar uang banyak, tenaga yang luar biasa, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang naudzubillah khawatir dapat menghapuskan amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, adapun ada tempat-tempat yang memang di sana misalkan ada kemuliaan, ya. Adapun hanya beberapa tempat bersejarah, ya. Misal kita datang ya untuk melihat Jabal Tsur, ya. Kemudian kita lihat Jabal Arafah, ya. Kemudian mungkin nanti kita ke Museum Wahyu, ya. Tidak harus maksakan sampai naik ke Gua Hira, ya, kecuali mungkin sekalian untuk olahraga misalkan, ya. Yang mampu silakan, tapi tidak untuk memaksakan, karena tidak ada keberkahan terus di sana. Apalagi misalkan, ya, sengaja nyari batu yang besar di Gua Hira, ya, dianggap itu berkah, dimasukkan ke kantong, dimasukkan ke tas, atau lempar-lempar foto di sana, coret-coret tembok di sana, ya. Nah, ini kan perkara-perkara yang harus kita mengingatkan di sana. Karena memang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut, ya.
Kita akan ada nanti city tour di Mekah, kita akan ke Mina, ke Muzdalifah, ke Arafah, ya. Tapi sekedar untuk kita ceritakan, kita sampaikan sejarahnya, ya. Ada memang tempat-tempat yang bersejarah, misalnya ketika di Madinah ada Raudhah yang kata Nabi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di situ ada keutamaan. Kita lakukan. Jadi kalau ada keutamaan pasti kita akan sampaikan. Kemudian misalkan ke Masjid Kuba, ya barang siapa yang bersuci dari rumahnya, ya kemudian dia sholat di Masjid Kuba, maka pahalanya setara umroh. Ini ada keutamaannya. Kita lakukan, ya. Adapun yang lainnya mungkin kita datang ke Baqi, ya, kita berziarah ke pemakaman Baqi, itu diperintahkan. Namun tidak meminta kepada penghuni kuburnya, kata Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Ya, dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur di awal-awal Islam karena iman para sahabat belum kuat, maka kata Nabi fazuruha. Silahkan kalian berziarah kubur. Tujuannya adalah untuk mengingat kita kepada kematian. Datang ke sana kita mendoakan mereka. Bukan kita yang meminta doa para penghuni kubur, ya. Kita yang berdoa kepada Allah kepada mereka. Ya, apa kita berdoa mendoakan mereka. Ya, sering mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, kemudian misalkan kita ke Uhud untuk mengetahui bagaimana dulu perang Uhud di sana, ya, yang kata Nabi, ya bahwasanya gunung Uhud itu yuhibbuna wa nuhibbu. Ya, Uhud itu mencintai kita dan kita mencintai Uhud. Kemudian kita mungkin datang ke masjid Sab'a Masajid. Kita melihat bagaimana cerita tentang ya perang Khandaq di sana. Kita datang ke Masjid Kiblatain, masjid yang terjadi pemindahan arah kiblat yang sebelumnya ke Baitul Maqdis kemudian dirubah ke menghadap ke Ka'bah. Itu hanya untuk sekedar apa? Napak tilas, melihat sejarah. Ada tempat-tempat yang memiliki keutamaan, kita lakukan. Raudhah, kemudian apa? Eh, apa namanya? Tadi Masjid Kuba dan lain sebagainya, maka ini kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat menjaga kemurnian tauhid kita selama di Haramain, yang pertama, jaga keikhlasan kita selama beribadah. Ya, karena sekali lagi kita diingatkan bahwasannya ibadah kita akan bernilai pahala ketika apa? Ikhlas. Ya, sayang kita pergi ke sana jauh-jauh tapi tidak mengikhlaskan ibadah kita karena Allah. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala semata karena menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kiat pertama. Jaga keikhlasan kita dalam beribadah. Makanya para ulama mengatakan makana lillahi yabqa. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah pasti akan langgeng. Ya, pasti akan langgeng. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk beribadah sesuai petunjuk Nabi. Maka biidznillah Bapak Ibu, ya, Sunnah Travel ya akan berusaha membimbing Bapak Ibu untuk senantiasa ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi karena rugi kita capek-capek datang ke sana, bayar mahal, meninggalkan orang-orang tercinta di negara Indonesia, kemudian ibadah kita nggak diterima. Kenapa? Karena ibadahnya tidak sesuai petunjuk Nabi. Nabi mengingatkan, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama, ya maka yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut akan ditolak. Bahkan Allah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, ya, yang bukan ajarannya datang dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ini diantara kiat kita menjaga kemurnian ketauhidan kita selama di Haramain. Ya, yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hendaklah kita beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang juga penting yang perlu saya ingatkan ya untuk diri saya dan kita semua selama kita beribadah di dua tanah suci.
Di antara kiat menjaga kemurnian tauhid kita adalah jangan berlebihan dalam mengkultuskan orang soleh dan berlebihan dalam mengkultuskan tempat yang mulia secara berlebih-lebihan tanpa ada anjuran dan petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ya datang memaksakan diri ke Gua Hira bukan untuk mengambil sejarah tapi untuk apa? Misalkan ambil batu di sana, tadi ya tulis nama di sana, ya bahwa misalkan gembok kedua ditulis gemboknya nama istrinya dan suaminya dilempar di sana. Nah, ini cuma nyampah di sana, ya bawa foto pasangan dengan ya dengan alasan supaya pernikahannya langgeng, ya tulis nama di Jabal Arafah, ya ini terlalu berlebihan, ya terlalu berlebihan, ya atau tadi ngambil kiswa Ka'bah dengan keyakinan akan bisa jadi penglaris, ya ngambil tanah ya di kota Madinah, ngambil tanah di kota Makkah, dibawa ke Indonesia, ya nah, ini tidak ada, ini berlebih-lebihan, ya karena ma'asyiral muslimin kita harus sadar bahwa penyebab terbesar seseorang melakukan kesyirikan karena terlalu gulu, berlebihan dalam beribadah dan terlalu berlebihan dalam mengkultuskan orang yang soleh. 14 abad yang lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kata Nabi, wa iyyakum wal gulu fiddin, jauhilah oleh kalian sikap gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil gulu fiddin, karena sesungguhnya orang sebelum kalian telah binasa. Kenapa Allah binasakan? Karena mereka terlalu berlebihan dalam agama. Dan kita semua paham sejarah awal munculnya kesyirikan di muka bumi ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Sebabnya apa? Terlalu berlebihan kepada orang soleh. Ya, Allah yang menyebutkan kisah ini di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yagutha wa ya'uqa wa nasr. Allah sebutkan di Al-Quran. Ini nama-nama orang soleh pada zaman Nabi. Ya, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Dan Bapak Ibu tahu, awal kali kesyirikan terjadi di muka bumi ini pada zaman Nabi Nuh karena kaumnya terlalu mengkultuskan berlebihan orang soleh. Akhirnya muncullah sebuah ide. Ini kan kalau kita ibadah, pengen semangat, pengen contoh, lihat orang-orang soleh. Awalnya mereka bilang ya sudah kita taruh foto-foto mereka saja di rumah-rumah kita. Di saat kita malas ibadah, lihat fotonya Yaguth, Ya'uq, Nasr, maka kita semangat lagi beribadah. Tiba-tiba datang syaitan. Kata syaitan, jangan cuma gambar, jangan cuma foto, buatlah patung. Ya, di mana di tengah jalan, buatlah patung-patung mereka supaya apa? Kita teringat jasa-jasa kebaikan mereka. Akhirnya dibuatkanlah patung. Lama-lama syaitan lagi datang kepada mereka. Jangan cuma dilihat patungnya, tapi sembah patung tersebut. Akhirnya mereka menyembah. Ya, maka ini awal muncul kesyirikan pertama kali di muka bumi ini karena terlalu mengkultuskan orang saleh. Kita harus menghormati orang soleh, boleh, bahkan dianjurkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Apalagi mengangkat derajat mereka di atas yang tidak seharusnya. Ya, menganggap bahwasanya ada orang soleh yang bisa menghidupkan, mematikan, menganggap ada orang soleh yang bisa memberikan rezeki, menganggap ada orang soleh ya yang bisa menyelamatkan dari mara bahaya. Nah, ini berarti menyamakan orang soleh tersebut pada derajat Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi kekhususan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang hanya memberikan rezeki kepada kita. Maka jangan berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang soleh dan mengkultuskan tempat yang mulia. Kalau memang Nabi menyampaikan ini ada keutamaannya, seperti tadi Raudhah, Masjid Kuba, ya, Multazam, ya, dan tempat-tempat yang lainnya yang ada di kota Makkah dan kota Madinah, maka kita lakukan. Ada di sana ada keutamaan. Tapi yang tidak ada keutamaan perlu, apalagi tadi ngambil pasirnya, ya, nyari apa namanya hal-hal yang memang tidak perlu untuk kita lakukan dan bagian daripada berlebih-lebihan dalam urusan agama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan
14 abad yang lalu. Hadisnya sahih. Ya, kata Nabi, ulaika idza mata fihimur rajul as-salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu adalah apabila ada orang soleh atau hamba yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Mereka sholat di sana, ya, minta-minta di sana. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Bahkan mereka apa? Membuat di tempat tersebut rupa-rupa apa? Seni gambar, ditaruh foto orang soleh tersebut, ya, dilukis fotonya. Lihat, ini Nabi yang mengingatkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, ya, kok kita nggak boleh begini dan nggak begitu? Nabi yang menyampaikan, ya, sampai Nabi mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Yang seperti ini adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Ada orang soleh dibuat, ya, megah apa kuburannya, datang ke sana meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, padahal orang yang sudah meninggal, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Justru mereka butuh kepada doa-doa kita. Mereka butuh kepada, ya, doa-doa terbaik kita. Bukankah Nabi yang mengingatkan idza mata ibnu Adam in anhu amalu illa min talat. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali yang tiga. Kita sudah meninggal, nggak bisa lagi kita beramal. Justru kita menunggu doa-doa terbaik yang dipanjatkan oleh keluarga kita, oleh karib kerabat kita. Maka lihat, Nabi yang menyampaikan, bukan saya Bapak Ibu sekalian. Nabi yang mengingatkan, ulaika syirarul khalqi indallah. Yang seperti ini adalah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, selama kita di haramain, jauhi segala perkara yang sekiranya dapat menjerumuskan kita pada syirikan. Na'udzubillah. Ketika ada seorang dai, seorang ustadz, siapapun itu yang mengingatkan kita kepada kesyirikan, berarti itu tanda mereka cinta sama kita. Tanda mereka sayang sama kita. Kenapa? Karena kesyirikan adalah dosa yang besar. Jangan selalu dihubungkan ketika ada orang yang mengajak tauhid, wah ini sepertinya radikal, wah ini sepertinya keras. Tidak. Bapak Ibu sekalian, semua nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini tujuannya sama, satu, untuk mentauhidkan Allah, ngajak manusia untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Bukan karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap kaum itu para rasul, tujuan mereka satu semuanya, an i'budullah, sembahlah Allah semata dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosanya besar. Ya, Allah ingatkan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, ya, dan Dia mengampuni dosa selain kesyirikan. Jadi, Bapak Ibu, inilah kenapa kita menyampaikan materi ini. Tujuannya sekali lagi sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang kita sesama kaum muslimin. Jangan sekali-kali mendekati perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita naudzubillah kepada kesyirikan. Kemudian, menjaga kemurnian tauhid di tanah haram adalah jangan malu bertanya kepada para pembimbing selama di tanah haram. Ya, alhamdulillah, setiap gelombang, setiap kelompok, setiap perjalanan itu ada pembimbingnya, ya. Dan insya Allah pembimbing kita tentunya berusaha, ya, para pembimbing yang memang, ya, akidahnya itu akidah yang lurus. Maka kalau ada sesuatu yang kita tidak ketahui, tanya, ya. Makanya Allah mengingatkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Ya, ada sesuatu yang kita ragu, tanya. Ya, tanya kepada asatidzah kita, tanya kepada para pembimbingnya. Ya, ada para mutawifnya. Tanya. Jangan malu untuk bertanya selama di sana. Ya, Ustaz, ini boleh tidak dilakukan? Ini Ustaz kira-kira baik atau enggak? Ini Ustaz ada tuntunannya enggak dari Nabi? Tanya. Ya. Ya, kami berusaha menjawab sesuai dengan kapasitas ilmu yang kami miliki. Kalau kami tahu, kami jawab. Kalau kami tidak tahu, maka kami akan, ya, alihkan kepada asatidzah yang lebih tahu. Karena tidak boleh juga kita berfatwa tanpa ilmu. Tidak boleh kita semua akan tahu tentang urusan agama. Ya. Jadi setiap ustadz juga punya kapasitas. Ya, ada yang mungkin dia ketahui, ada yang dia kuasai, ada yang mungkin kita dia kuasai. Nah, namun silahkan bertanya, bisa dijawab, insya Allah dijawab.
Tidak, maka nanti ustadznya akan menanyakan kepada yang lebih berilmu. Oleh karenanya, Umar ibn Abdul Aziz pernah mengatakan, "Man 'abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsid aktsar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya, niat yang baik itu tidak menjadikan sebuah amal menjadi baik kalau tanpa ada tuntunan. Ya, semangat pengen ibadah, ya, melakukan kebaikan, tapi tidak ada tuntunannya, ya. Maka ini kita saling mengingatkan. Kemudian yang berikutnya, kiat menjaga kemuliaan tauhid selama di tanah haram, selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Ya, kita berada di tempat yang suci, tempat yang mulia, maka hadirkan muraqabatullah, hadirkan ihsan kita. Yang dimaksud dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, dan kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia, tapi yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Ya, ini namanya ihsan. Ya, ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, keburukan di tanah haram, ingat kita berada di tanah haram. Ya, amal kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan, kemaksiatan dan keburukan yang kita lakukan di tanah haram pun akan dilipat gandakan dosanya. Maka hadirkan selalu perasaan apa? Muraqabatullah dan ihsan kita. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara kiat menjaga kemurnian tauhid kita selama di tanah haram adalah dengan senantiasa menghadirkan rasa takwa dan takut kita kepada Allah. Ya, kita harus takut sama Allah. Dan yang dimaksud dengan takwa, definisi yang paling bagus adalah apa yang disebutkan oleh Talq Ibn Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Ya, takwa itu engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dan bimbingan dari Allah, yaitu di atas ilmu. Harapannya apa? Karena harap mendapatkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyat Allah, dan engkau menjauhi maksiat atas cahaya dari Allah, ala nurin minallah takhafu adzab Allah. Karena kita takut akan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan terus rasa takwa kita kepada Allah selama di haramain. Mudah-mudahan dengan kita selalu menghadirkan ihsan, muraqabatullah, ya, merasa selalu diawasi oleh Allah, menghadirkan rasa takwa kita kepada Allah, menjadikan kita bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu, di antara kiat menjaga kemuliaan tauhid di tanah haram, perbanyak doa sama Allah agar diselamatkan dari kesyirikan. Jangan kita merasa aman. Oh Ustadz, saya kan sudah ngaji Ustadz. Ustadz, saya sudah alhamdulillah ya sudah mengenal akidah yang benar. Ya, tidak ada jaminan. Maka perbanyak doa sama Allah agar kita diselamatkan dari kesyirikan. Nah, di antara doa yang harus kita hafal, ya, hafalkan dari sekarang, baca dari sekarang, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau an usyrika bika, dari memperlakukan perbuatan kesyirikan yang menyekutukanmu kepadamu, wa ana a'lam, dan aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon kepada Engkau dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Ini doa yang diajak oleh Nabi supaya kita terlepas dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, gak ada yang menjamin kita harus khawatir terhadap diri kita dan keluarga kita. Bayangkan sekelas Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, nabi yang dicontoh sebagai orang yang kokoh dalam menggenggam prinsip akidah. Apa doanya? Doanya takut sama Allah, anak keturunannya terjerumus kepada kesyirikan. Lihat, Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota Makkah, adalah negeri yang aman. Alhamdulillah. Berkat doanya Nabi Ibrahim, kita merasakan keamanan selama berada di kota Makkah. Tapi lihat doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah
berhala. Lihat tuh Bapak Ibu sekalian, doanya Nabi Ibrahim agar terlepas dari kesyirikan. Ini Nabi Ibrahim, apalagi kita. Ya, kita lebih berhak untuk banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, itu mungkin sedikit pengingat dari saya, ya. Jadi pengingat dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi tujuannya untuk saling mengingatkan di antara kita. Jadi kalau ada orang bicara tentang tauhid, bicara tentang kesyirikan, berarti itu bentuk apa? Bentuk rasa cinta kita terhadap saudara muslim kita. Sekali lagi, sayang Bapak Ibu ya, kita ibadah, datang ke sana, habis uang banyak, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam, itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ana kembalikan kepada moderator Mas Harnoto. Barakallahu fikum. Baik, Ustadz. Syukron, wafikum barakallah. Jazakallah khairan untuk pemaparan materi dari Ustadz Riza Afrizal LC. Hafizahullah. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Bapak Ibu masih ini ya, semangat, tidak ngantuk ya. Alhamdulillah. Sesi ini tanya jawab kita berikan bisa lewat kolom chat atau raise hand atau open mic, tapi kita di kolom chat terlebih dahulu karena kolom chat sudah dari tadi sudah ada yang bertanya ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai dari Bapak Anas Yuwana. Afwan Ustadz, apakah masih bisa sholat di Hijr Ismail setelah selesai tawaf? Fadol Ustadz Riza. Baik, barakallahu fiik. Terkait dengan sholat di Hijr Ismail setelah kita tawaf, sejatinya Bapak Ibu yang disunahkan untuk kita lakukan setelah tawaf itu sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat di belakang makom Ibrahim. Jadi setelah selesai kita dari tawaf 7 kali, ya, kemudian nanti kita sholat di belakang makom Ibrahim dan tidak harus persis di belakangnya. Yang penting di belakang makom Ibrahim. Kemudian kita mengucapkan wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Ya, kemudian kita sholat di belakangnya dengan membaca surah Al-Kafirun, kemudian membaca surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Nah, adapun sholat di Hijr Ismail, ya, memang para ulama mengatakan bahwasanya sholat sunnah di dalam Hijr Ismail diperbolehkan, tapi sholat sunnah, ya, tetapi sholat yang wajib itu tidak sah dilakukan. Sebagaimana jelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa sholat wajib tidak sah di dalam Ka'bah ataupun di atasnya. Karena hijr itu, ya, wallahu ta'ala pendapat yang kuat itu bagian daripada Ka'bah. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Jadi sebetulnya boleh, namun pada apa? Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Namun apakah memungkinkan? Wallahu ta'ala alam, agak sulit rasanya. Pendek pengetahuan kami karena terlalu padat ya, kecuali mungkin mendekati waktu sholat itu pun agak susah ya. Ya baiknya saran kami tidak harus memaksakan sholat di dalam Hijr Ismail ya. Yang perlu kita lakukan setelah kita tawaf 7 kali itu sholat di belakang makom Ibrahim ya, sholat di makom Ibrahim. Begitu Pak ya, mudah-mudahan terjawab. Baik, Ustadz Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Anas Yuwana terjawab ya Pak. Kita beralih ke yang ingin open mic, raise hand dulu. Dari Pak Larsi Waluyo. Tafadhol Pak. Pak Larsi. Waluyo bukan Narsi Waluyo, Pak Oh, Ustaz. oh Pak Waluyo. Waluyo. Iya, Fadhol Ya, Pak Waluyo. ya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Salam. Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingin tanya wabarakatuh. terkait dengan yang melanjutkan yang tadi itu, bahwa setelah sholat di belakang makom Ibrahim, itu kan sunahnya kita minum air zam-zam ya Ustadz. Nah, ini terkait Mm-mm. yang grup 18 ini. Grup 3 kok, grup 18. Grup 3. Ya, kita kan kemungkinan akan sampai di sana itu umrohnya sekitar pagi nih. Nah, Mm-mm. lebih utama mana kita? Kita akan membatalkan puasa untuk bisa minum air zam-zam karena bahwa sunahnya itu ada, atau Mm-mm. kita tetap berpuasa Pak Ustadz. Itu saja Baik, yang terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih Pak Waluyo ya, Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, di sini terkait dengan minum air zam-zam setelah kita sholat di makom Ibrahim. Betul, sebagaimana mungkin sudah disampaikan pada saat manasik, bahwasanya setelah kita sholat di makom Ibrahim, sunnahnya adalah kita minum air zam-zam, ya, dan membasahi mungkin kepala kita dengan air zam-zam, ya, sambil kita baca doa, ya, berdoa apapun yang kita inginkan, karena kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalah, ya, air zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita doakan. Memang ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya, wa rizqan thayyiban, wa shifaan min kulli da', dan doa-doa yang lainnya. Nah, terkait tadi, bagi yang umroh Ramadan, Ustaz, kita kan puasa Ustaz ya. Boleh enggak kita berbuka dalam keadaan safar, apalagi misalkan berbuka dalam rangka tujuan untuk minum zam-zam? Maka dalam hal ini, ya, berpuasa dalam keadaan safar ada dua keadaan. Ya, yang pertama adalah bahwa kalau kita safar dan kita dapat berpuasa, dan kalau kita berpuasa dapat memudaratkan diri kita, maka dalam hal ini haram hukumnya kita berpuasa, maka wajib kita berbuka. Ya, ini kaidahnya. Kaidah yang kedua, Ustaz, saya safar naik pesawat, ya, kemudian saya mampu Ustaz, ya, dan menurut saya tidak membahayakan diri saya, maka yang seperti ini boleh dia safar dalam keadaan berpuasa. Nah, Ustaz, bagaimana pas kami sudah landing, kemudian kita akan puasa, misalkan yang grup 18 contohnya, kita datang pagi, biasanya kita sahur nanti di atas bis, ya, kemudian nyampe Mekah itu subuh, ya kita berpuasa. Ya, dalam hal ini silakan. Kalau bapak-bapak merasa, Ustaz, kalau saya karena dalam keadaan safar, saya misalkan tawaf, saya nggak kuat, saya berbuka, boleh, silakan. Dan itu tidak masalah. Tapi kalau merasa, ya selama ini yang Wallahu ta'ala alam yang saya tahu, sebagian jamaah itu, alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Ya, setiap saya membimbing umroh i'tikaf ini, ya, biasanya alhamdulillah rata-rata berpuasa dan itu kuat. Ya, ditambah juga kalau bulan puasa tidak ada air zam-zam di sekitaran Ka'bah, yang ada di tempat sa'i saja. Di sekitaran Ka'bah setelah tawaf kita nggak akan bisa minum air zam-zam karena nggak ada itu. Biasanya nanti diangkut lagi sore menjelang berbuka. Adapun di tempat sa'i baru itu ada. Nah, maka ini diserahkan kepada kita. Kalau saya merasa bahwa selama safar ini saya bisa minum, saya nggak kuat, apalagi mungkin tawaf 7 kali tambah sa'i saya nggak kuat, silahkan minum. Boleh, ya, boleh berbuka. Jadi safar boleh kita berpuasa, boleh juga kita berbuka, dikembalikan kepada kondisi keadaan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Wali. Maksud saya keutamaannya lebih utama mana gitu Ustadz? Kita Baik. membatalkan puasa atau kita akan tetap puasa gitu terkait dengan itu. Keutamaannya. Baik. Ya. Kalau keutamaannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian dikembalikan kepada posisi kita karena kita safar. Ya. Maka ada memang hadis disebutkan laisal birra an tasuma fi safar. Tidak ada kebaikan orang berpuasa dalam keadaan safar. Namun para ulama menjelaskan dikembalikan kepada keadaan kita. Jadi hubungannya kepada safarnya dulu, jangan kepada minum zam-zamnya dulu. Memang kalau kita ingin mendapatkan rangkaian mengamalkan sunnahnya, minum air zam-zam setelah dari makom Ibrahim. Tapi kalaupun kita dalam keadaan puasa, maka itu tidak mengurangi keutamaan umroh kita. Maka sekali lagi kembalikan kepada kondisi Bapak. Kalau saya misalkan nggak kuat,
karena ini dalam keadaan safar saya mau buka, ya silakan minum air zam-zam, itu keutamaan buat Bapak. Dan tidak minum air zam-zam pun karena di puasa itu pun tidak akan mengurangi ya keutamaannya. Jadi dua-duanya bisa dapat keutamaan. Bisa dipahami Pak ya? Tinggal Ya, kembalikan jazakallah. pada kondisi kita safarnya begitu. Ya. Nah, Jazakallah, Ustaz. wa iyyakum Pak Waluyo. Masya Allah. Syukron Ustadz Rija atas jawabannya yang sangat jelas dan syukron kepada Bapak Paulia dengan pertanyaan tersebut. Semoga audiens yang lain juga bisa dapat pelajaran dari pertanyaan Bapak Waluyo. Pertanyaan berikutnya dari kolom chat kembali dari Bapak Dodi. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya bagaimana hukumnya menempelkan dada dan pipi sebelah kanan di multazam dinding antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Jazakallahu khairan. Fadol Ustadz Reza. Baik, baik. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan multazam ya, sebetulnya cukup kita memegang saja ya dengan kedua tangan kita ataupun dengan salah satu tangan kita yang mengusap bagian daripada multazam ya. Wallahu taala saya lebih condong kepada cukup memegang saja tanpa harus menempelkan badan kita ya ke semua dinding Ka'bah ataupun ke selainnya di sisi multazam ya. Yang saya lebih condong adalah cukup kita memegangnya, kalaupun itu mampu untuk memegangnya ya. Kalaupun tidak maka tidak perlu ya, maka tidak perlu, cukup kita ya Hajar Aswad saja. Kalaupun kita mau menempelkan mencium Hajar Aswad saja ya. Kalau tidak bisa maka cukup isyarat dari luar, dan tidak ada keutamaan secara khusus menempelkan diri kita ke bagian daripada multazam ya. Hanya saja multazam adalah tempat yang mustajab, di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menempelkan. Kalaupun tidak pegang pun tidak perlu ya, cukup kita kalau ada waktu bisa duduk bisa berdoa di situ, karena di situ adalah waktu yang mustajab atau tempat yang mustajab, maka cukup itu saja dia, tanpa harus menempelkan pipi kanan pipi kiri, menempelkan dada kita, tubuh kita ya, itu tidak perlu ya. Apalagi misalkan menempelkan kepada seluruh bagian Ka'bah, di rukun Yamani dia tempelkan, di multazam dia tempelkan ya, semua bagian Ka'bah ditempelkan, maka wallahu taala alam ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Pak Dodi terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Indra. Contoh perbuatan syirik di tanah suci Ustadz. Apa saja? nah ya, tentunya beragam ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena kesyirikan itu bisa terjadi ketika dia meyakini ya bahwasanya ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat tanpa ada petunjuk dari Nabi SAW. Misalkan sederhananya ya, ada orang yang tadi motong kiswa Ka'bah ya, dipotong kemudian dibawa dengan sebuah keyakinan kalau kita bawa kiswa Ka'bah ini dapat memberikan rezeki kepada kita ya. Kemudian kiswa Ka'bahnya kita potong tempel di rumah kita ya, dengan itu rezeki kita akan semakin banyak. Padahal yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia meyakini bahwa dengan saya bawa kiswah Ka'bah ini, maka saya akan tertolak dari mara bahaya. Ya. Dengan keyakinan bahwa yang akan menolak mara bahaya ini karena kiswah yang ada di Ka'bah ini. Ya. Atau orang ngambil batu dari Gunung Uhud dengan keyakinan kalau saya bawa batu dari Gunung Uhud, maka rezeki saya akan bertambah, saya akan tertolak dari mara bahaya. Atau mungkin ada keyakinan kalau saya ambil tanah atau batu dari Mina, dari Muzdalifah, dari Arafah, atau dari Jabal Rahmah misalkan, kemudian saya celupkan ke dalam air, ya, kemudian saya minumkan, akan menjadi wasilah, misalkan saya akan diberikan anak. Ini kan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan rezeki, yang memberikan anak keturunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lain sebagainya. Ya banyak sebetulnya, ya, yang meyakini sesuatu dapat memberikan manfaat ataupun dapat memberikan mudarat. Ya tadi ngambil batu dari
Uhud, ngambil batu dari Arafah, dari Mina, dari Muzdalifah, dengan keyakinan-keyakinan tadi yang itu menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu bisa jadi ya kalau dia yakini bahwa batu inilah yang bisa memberikan rezeki, batu inilah yang eh, menghalangi saya dari musibah dan mudarat, maka ini bisa terjatuh kepada kesyirikan, naudzubillah. Ya. Namun memang ada juga yang tidak sampai kepada derajat kesyirikan, ya, tidak sampai kepada derajat kesyirikan, ya. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian, ya kita perlu tinggalkan hal-hal yang seperti tersebut karena khawatir jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jatuh kepada kesyirikan, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, ada yang memang misalkan tidak sampai kepada kesyirikan, dia menganggap ada tempat tertentu memberikan keberkahan. Tapi seperti tadi ya, mengusap-usapkan badan ke dinding Masjidil Haram. Masjidil Haram ya, yang ada keutamaannya sholat di situ. Adapun kita cari marmer Masjidil Haram, kita usap-usapkan badan kita, gosok-gosokkan badan kita, gosok-gosokkan baju kita, itu berlebihan. Ya, walaupun mungkin tidak sampai pada derajat kesyirikan, tapi berlebihan. Ya, mencari sesuatu yang dianggap memiliki berkah, padahal ya tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Indra terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Indra kembali, tapi pertanyaannya sama ya Bapak Indra ya. Suatu perubahan sedikit ya. Sekarang dari Ibu Sukarni. Ustadz, saat di Masjidil Haram, bolehkah duduk selonjoran dengan kaki menghadap kiblat? Nah, Betul, Ustadz. baik. Terkait dengan duduk selonjoran di Masjidil Haram menghadap ke kiblat, ya, itu lebih kepada adab saja sebetulnya. Ya, lebih kepada adab, ya. Kalaupun kita ada eh, hal yang darurat, misalkan kaki tiba-tiba kram, kaki tiba-tiba kesemutan, kemudian kita selonjorkan kaki kita, maka insya Allah itu tidak masalah. Itu hanya kepada adab saja kalau misalkan di depan kita ada orang yang duduk, ya. Walaupun nanti biasanya kalau di musim i'tikaf ini ya, kayaknya selonjoran satu hal yang akan dilakukan gitu ya, apalagi kita sudah duduk berdekatan, sempit-sempitan gitu kan ya. Kemudian space-nya juga sangat apa namanya? Sangat sempit ya, maka kemungkinan kaki kita akan selonjoran dan itu tidak masalah. Ya, itu masalah, itu hanya kepada apa? Lebih kepada adab saja. Jadi itu hanya lebih kepada apa? Adab, adab saja. Nah, Baik, Ustadz, syukron atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya juga dari Ibu Sukarni, pertanyaan kedua berarti itu. Afwan Ustadz, apakah keutamaan mengusap rukun Yamani? Fadul Ustadz. nah, baik terkait dengan mengusap rukun yamani, ya, bahwa kita tahu di antara hal yang dibolehkan, ya, ketika kita melewati rukun yamani, yang pertama kita membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian terkait dengan dalil, ya, mengusap rukun yamani, ya, disebutkan dalam beberapa riwayat, ya. Misalkan adalah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait illa ruknaini al-yamaniyaini. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian dari Ka'bah kecuali dua rukun Yamani, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ya, karena sebelum Hajar Aswad itu rukun Yamani dulu. Jadi yang diusap itu hanya rukun Yamani. Nah, termasuk tadi multazam, ya. Saya ingin juga semakin mempertegas di sini, baiknya tidak perlu menempelkan badan, tidak perlu menempelkan pipi, dan juga tidak perlu mengusap. Ya, kenapa? Karena sejatinya yang diusap oleh Nabi, ya, Hajar Aswad dicium, kalau tidak dengan isyarat, dan yang disentuh adalah rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Jadi berdasarkan dalil ini tidak disyariatkan mengusap bagian manapun dari Ka'bah kecuali dua hal ini, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Ya.
Adapun keutamaannya, wallahu taala alam, tidak disebutkan secara spesifik tentang keutamaan mengusap rukun yamani. Ya, lebih kepada eh, contoh fi'liyah yang dicontohkan oleh Nabi, di mana Nabi kalau sampai kepada rukun yamani, Nabi mengusap rukun yamani. Ya, saya belum tahu keutamaan secara khusus terkait memegang rukun yamani. Ya, adapun ya mencium hajar aswad, maka ini ada keutamaan. Ya, bahwasanya mereka nanti akan menjadi saksi ya pada hari kiamat. Oleh karenanya, bagaimana ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan ketika beliau akan mencium hajar aswad, dia mengatakan apa? Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Nah, lihat di sini ada pelajaran tauhid. Lihat, ketika Umar ingin mencium hajar aswad, dia katakan kepada hajar aswad, inni a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Wahai hajar aswad, engkau ini sebetulnya batu biasa yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Walaula anni ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk maqabaltuka abada. Kalau sekiranya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan mencium. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ada pelajaran tauhid. Ya. Umar sampai mengatakan engkau batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau sekiranya aku tidak melihat Nabi mencium, aku tidak akan pernah mencium. Nah, maka sekali lagi yang Nabi pegang adalah rukun yamani dan hajar aswad. Selain itu baiknya tidak, apalagi sampai menempelkan badan, ya, sampai menempelkan pipi, ya, menempelkan dada kita dan lain sebagainya, itu tidak perlu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Adapun keutamaan secara spesifik, wallahu alam, saya belum mendapatkan riwayat yang secara spesifik menyampaikan keutamaan memegang rukun yamani, tetapi itu boleh kita lakukan karena Nabi pernah melakukannya. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Sukarni terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Juniarti. Afwan Ustadz, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf itu merupakan sunnah kan ya? Jadi, misalnya karena lupa atau sesuatu hal tidak mengerjakan, maka umrohnya tetap sah atau tidak? Tafadhol Naam, Ustaz. tetap sah insya Allah. Naam, tetap sah insya Allah. Insya Allah tetap sah ya Ustaz ya. Nah, nah, Baik, syukron Ustaz. apalagi dia lupa ya, apalagi lupa. Nah. Ya, baik, syukron. Semoga pertanyaan Ibu Juniarti terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Abu Zubair. Izin bertanya Ustadz, minum air zam-zam apakah tetap disunahkan dengan duduk ataukah ada kekhususan khusus sunahnya dengan berdiri? Jazakallah khairan. Nah, baik. Fadol Ustaz. Terkait dengan minum air zam-zam, ya, memang ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Dan hadis ini pula yang menjadikan bahwa seseorang yang minum berdiri itu tidak sampai pada derajat yang diharamkan, tapi pada derajat makruh saja, ya. Karena ada hadis sebelumnya yang dimana Nabi melarang seorang minum sambil berdiri. Kemudian datang riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Maka dari hal itu para ulama mengatakan kalau ada orang yang minum, ya, kita bicara sebelum zam-zam dulu. Kalau ada orang minum selain zam-zam kemudian berdiri, itu tidak pada derajat haram, hanya saja makruh saja, dibenci, baiknya sambil duduk. Nah, terkait dengan air zam-zam, ya, maka boleh kita minumnya sambil duduk dan boleh juga sambil berdiri, ya. Adapun apakah disunahkan harus dengan berdiri, maka wallahu taala alam, saya tidak bisa mengatakan sunahnya harus berdiri, tetapi ya jika kita ingin mengamalkan adab, maka silakan sambil duduk. Kalaupun sambil berdiri minum air zam-zam, itu pun tidak terlarang karena Nabi pernah melakukannya. Wallahu taala. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Abu Zubair terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Heriansah. Apakah ibadah yang lebih utama saat di Raudhah? Fadol Ustaz. Nah, terkait ibadah di Raudhah, maka yang terbaik adalah jika sekiranya kita bisa sholat di situ, ya, sholat sunnah maka sholat sunnah. Walaupun nanti juga terjadi khilaf perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan sholat di Raudhah. Namun yang jelas yang bisa kita lakukan di Raudhah adalah paling tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa di Raudhah. Ya. Karena apalagi sekarang mungkin waktunya juga dibatasi ya. Saya lupa, mungkin sekarang 10 sampai 15 menit. Kadang-kadang kurang dari itu tergantung
banyaknya jamaah atau tidak, ya tidak terlalu lama. Maka yang saya sarankan adalah berbanyak doa saja, ya. Kalaupun masih bisa ada waktu untuk misalkan sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid misalkan, silakan sholat tahiyatul masjid di situ, ya, atau sholat sunnah mutlak, ya. Adapun yang penting adalah berdoa, ya, berdoa di raudhah. Nah, Baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Eriansyah terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan syirik kecil dan syirik besar terkait dengan niat dan keikhlasan dan ujub. Syukron, jazakallahu khairan Ustaz. Fadol Ustaz. baik, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Muhammad Fauzi. Terkait dengan pertanyaan ditanyakan, ya, perbedaan syirik kecil dan syirik besar, ya, yang pertama syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, dan tidak menghapuskan amal kebaikan yang dilakukan. Adapun syirik besar, ya, dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan menyebabkan amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Adapun yang dimaksud syirik kecil misalkan tadi yang berkaitan dengan niat adalah riya. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka ditanya oleh para sahabat, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Maka Nabi mengatakan ar-riya. Syirik kecil itu apa? Riya, ya. Yang seperti apa itu riya? Ya, di antara contoh riya adalah orang yang sholat karena ada yang melihat, kemudian dia fayuzayyinu sholatahu. Kemudian dia perbagus sholatnya karena ingin dilihat oleh manusia. Ya, jadi yang berkaitan dengan syirik kecil adalah riya dan itu berkaitan dengan niat. Ya, berkaitan dengan niat. Adapun yang lainnya, ya, hendaklah kita beribadah betul-betul hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Ya, adapun ujub itu adalah kesombongan. Yang dimaksud dengan sombong disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, ujub itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Ya, maka kesyirikan yang berkaitan dengan niat adalah syirik kecil, ya, seperti riya, ataupun dia beribadah karena ingin mendapatkan dunia, ya, ingin mendapatkan urusan dunia, ya, dan yang lain sebagainya, bukan karena Allah dan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita bicara tentang masalah keikhlasan dalam niat ini juga cukup panjang. Nanti akan dibahas tentang bagaimana ketika keikhlasan seorang dalam sholat, keikhlasan seorang dalam bersedekah, ya, itu cukup panjang pembahasannya. Namun yang jelas syirik itu ada dua. Syirik kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, tapi harus kita jauhi karena Nabi tadi mengkhawatirkan, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, syirik kecil itu adalah seorang yang melakukan riya ibadah karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dipandang baik oleh manusia dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Muhammad Fauzi terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Juniarti. Afwan Ustadz, kalau kebetulan kita sedang di depan Ka'bah, misalnya pas sholat 2 rakaat di Makom Ibrahim, maka sebaiknya pandangan mata tetap ke arah sujud atau ke arah Ka'bah. Mohon penjelasannya. Syukron Ustadz. Fadol Baik, Ustadz. terkait adab dalam sholat, ya, maka yang terbaik adalah melihat ke tempat sujud, ya, karena melihat ke tempat sujud di antara perkara yang menjadikan seorang bisa khusyuk di dalam sholat, ya. Kemudian juga melihat ke tempat sujud, ya, menjadikan kita tidak berpaling kepada pandangan yang lain. Maka yang terbaik adalah tetap melihat ke tempat sujud. Wallahu taala. Baik, syukron atas jawabannya Ustadz Riza. Semoga pertanyaan dari Ibu Juniarti terjawab ya Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Abu Zubair kembali. Afwan Ustadz terkait dengan menghias kuburan. Bagaimana menjawab syubhat bahwa kuburan Rasulullah juga ada hiasan-hiasan di bagian luarnya? Nah, Jazakallahu khairan. baik. Fadhal. Ya. Secara singkat, untuk menjawab syubhat tersebut, yang pertama,
Ya, Nabi tidak pernah memberikan wasiat kepada siapapun setelah baginda Nabi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, di mana Nabi memerintahkan untuk menghias kuburannya dan memperindah kuburannya. Ya, kenapa? Bahkan Nabi melarang. Nabi mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagai beribadah di situ, diperindah di situ dan lain sebagainya. Dan begitu banyak hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang seseorang untuk memperindah, menghias kuburan. Banyak sekali hadisnya. Maka tidak mungkin ketika Nabi melarang, Nabi memerintahkan. Maka kalaupun itu terjadi, maka itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena Nabi melarang. Ya, Nabi melarang. Adapun orang yang melakukannya, maka itu kekeliruan orang yang melakukannya. Ya, terlalu berlebih-lebihan dengan menghiasnya dan lain sebagainya. Tapi itu tidak bisa dijadikan dalil bahwa kuburan Nabi juga dihias. Iya, kuburan Nabi dihias. Siapa yang menghiasnya? Bisa jadi kekeliruan, ya, dari orang yang menghiasnya. Adapun Nabi tidak pernah berwasiat kalau nanti saya meninggal, orang hias kuburan saya dan lain sebagainya. Ya, bahkan justru Nabi mewanti-wanti umatnya untuk tidak melakukan hal tersebut sebagai bentuk, ya, penjagaan diri, ya, sebagai bentuk sebagai bentuk langkah preventif agar seseorang tidak terjerumus kepada kesyirikan. Wallahu taala. Ya, baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Abu Zubair terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukarni kembali. Ustadz Afwan, apakah jika saat umroh bisa mencium Hajar Aswad, maka umrohnya lebih afdol daripada yang tidak mencium Hajar Aswad? Fadol Ustadz. Baik. Terkait dengan hal tersebut, ya, memang ada keutamaan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya Hajar Aswad akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menciumnya. Maka kalau ditanya mana yang lebih afdol umrah sambil mencium Hajar Aswad. Tetapi dengan catatan, ya, jangan memudaratkan diri kita. Ya, kalau sekiranya kita tidak mampu, maka Nabi sudah kasih solusi. Cukup dengan apa? Isyarat. Tidak perlu memaksakan sampai, ya. Bahkan saya sering kali mendengar bahkan beberapa jamaah terlalu memaksakan sampai ada yang pingsan. Ya, bahkan jamaah umroh kami di bulan apa waktu itu di bulan Oktober, ya, sampai pingsan. Ya, sampai suaminya nyari kemana-mana, sampai dia pingsan, betul-betul pingsan. Ya, ibu-ibu lagi, gitu kan ya. Nah, maka dalam hal ini memang yang ada afdol. Kalau kita mampu dan kita punya kemampuan. Kalau enggak, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kenapa? Karena Nabi sudah kasih solusi. Kalau enggak bisa cium, cukup dengan isyarat. Ya, jangan memaksakan. Jangan memaksakan, apalagi kondisinya padat. Ya, apalagi misalkan kita umrohnya lagi berbarengan. Makanya saya selalu menyampaikan, kalau umroh untuk yang pertama, ya bareng-bareng, enggak boleh memisahkan. Adapun nanti ibu-ibu, bapak-bapak mau tawaf sunnah, mau nanti cari kesempatan untuk cium Hajar Aswad, silahkan. Tapi dengan syarat jangan sampai memudaratkan diri kita. Jangan sampai memudaratkan diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Sukarni terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Suparta. Ustadz, pada ibadah umroh apakah ada tawaf wada? Fadol Ustadz. Baik. Terkait dengan tawaf wada, yang pertama, memang ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait. Ya, sesungguhnya diperintahkan bagi manusia, ya, terakhir kalinya mereka adalah dengan apa namanya akhir perjanjian mereka adalah dengan Ka'bah. Artinya apa? Tawaf wada. Illa annahu khuffifa 'anil mar'ati wal haid. Melainkan, ya, diringankan bahwasannya wanita haid itu tidak harus tawaf wada. Nah, dalam hal ini memang para ulama menjelaskan tentang masalah tawaf wada. Bahwasanya tawaf wada itu hukumnya wajib bagi yang mereka melaksanakan haji. Ya, bagi yang melaksanakan haji, dan hukumnya sunnah bagi yang melaksanakan umrah. Ya, jadi tawaf wada ini hukumnya sunnah bagi yang umrah. Kalaupun kita tinggalkan tidak masalah, kalaupun kita mau lakukan juga tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Suparta terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Hayati. Ustadz, saat kita sholat di belakang makam Ibrahim, terus tiba-tiba ada ikhwan yang sholat di sebelah kita. Apakah kita lanjut sholat atau membatalkan dan mencari tempat lain? Tafadhol, Ustadz. Baik. Terkait dengan sholat di belakang makam Ibrahim dan sholatnya juga di Masjidil Haram, di pelataran utama, memang ini kondisi darurat yang kadang bercampur antara laki-laki dan wanita, walaupun memang terkadang sebetulnya sudah dipisah, ya. Ada petugas yang memisah di mana tempat laki-laki dan wanita, namun dikarenakan misalkan karena kita rombongan, ya, kemudian sholat di sebelah kita laki-laki, maka lanjutkan saja, tidak perlu kita batalkan. Karena memang di situ keadaan darurat, ya, kecuali memang misalkan masih tempat wanita masih longgar, ya silakan sholatnya di tempat wanita itu jauh lebih afdol. Namun memang keadaan seperti itu adalah keadaan darurat yang agak sulit memang. Jadi kalaupun ada kondisi seperti itu, tidak perlu kita batalkan, kita tetap lanjutkan. Wallahu taala. Baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Hayati terjawab dengan baik ya, Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukarni kembali. Ustadz, ketika berdoa di Raudhoh, lebih afdol dengan posisi bersujud atau hanya dengan posisi duduk sambil mengangkat tangan? Fadol, Nah, Ustadz. taib. Terkait dengan berdoa, memang ada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang mustajab. Di antaranya adalah ketika sujud. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aktiru fihi du'a." Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka ketika sujud perbanyaklah doa. Namun dalam hal ini kalau bisa memperlama doa dalam keadaan sujud di raudhah, maka silakan lakukan. Ya jika tidak, maka doa sambil duduk atau berdiri sambil mengangkat tangan itu pun baik. Ya, kenapa? Karena memang ada juga ya sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berdoa, maka sunnahnya adalah mengangkat kedua tangan dan itu menjadi sebab di antara sebab terkabulnya doa. Jadi kalau mana ditanya yang afdol, dua-duanya bisa dilakukan. Ya, boleh ketika sujud, boleh juga sambil berdiri atau sambil duduk mengangkat kedua tangan, karena itu semua di antara sama-sama sebab terkabulnya doa. Ya, sebab-sebab terkabulnya doa. Ya, jadi mengangkat tangan sebab terkabulnya doa, ya, dan juga berdoa dalam keadaan sujud itu juga sebab terkabulnya doa. Wallahu taala. Ya, baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Sukarni terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurahini. Ustadz, mohon pencerahan saat melambaikan tangan di multazam, pundak tetap di posisi kiri atau boleh menghadap. Ya, Nah, Ustadz, tafadhol. ya, mungkin yang dimaksud bukan melambaikan tangan di multazam, ya, melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Ya, melambaikan tangan di Hajar Aswad di saat tawaf, ya, maka boleh posisinya kita menghadap, boleh juga posisinya menyamping begitu, ya. Berarti posisi pundak kita yang paling terdekat ada di sebelah kiri dan juga setelahnya di sebelah kanan. Jadi boleh kita sambil menghadap dan boleh juga, ya, yang penting tangan kita arahkan ke Hajar Aswad, ya. Jadi boleh menghadap, ya boleh juga sambil jalan berada di sebelah eh, dari Hajar Aswad. Yang penting kita melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Wallahu taala. Baik, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Nurah ini terjawab ya, Ibu. Oh, Alhamdulillah, pertanyaan dari kolom chat sepertinya sudah tidak ada. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan kembali? Karena jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita tutup. Nah, ini ada pertanyaan baru muncul di kolom chat dari Bapak Suparta kembali. Ustadz, apakah ketika sa'i, apakah harus punya wudhu? Fadol, Ustadz. Nah, terkait sa'i, maka tidak harus dalam keadaan wudu.
Yang harus dalam keadaan wudu adalah saat tawaf. Karena Nabi mengatakan, at-tawafu nisfus shalah illa annakum tatakallamuna fi. Tawaf itu seperti sholat, kecuali bedanya dengan sholat kita boleh bicara ketika tawaf. Ya, tapi pendapat yang paling kuat, tawaf itu harus dalam keadaan suci, adapun sa'i tidak perlu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Suparta terjawab ya, Bapak. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Karena jika tidak ada, insya Allah kami tutup. Nah, ini baru ada kembali pertanyaan dari kolom chat. Baik, pertanyaan kembali dari Ibu Sukarni. Ustadz, mohon tips penting menjaga kemurnian tauhid di Haramain. Fadhol Ustadz. Baik, tips penting menjaga kemuliaan tauhid di Haramain. Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan Ya, ya, sudah secara dijelaskan panjang itu. lebar. Di antara yang paling penting menurut saya yang pertama perbanyak doa sama Allah. Ya, perbanyak doa sama Allah. Tadi kita baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita tidak ketahui, tanya sama pembimbing. Saat ini boleh enggak? Saat ini boleh dilakukan enggak? Apa keutamaannya? Ada enggak keutamaannya? Sampaikan. Ya, sampaikan seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya berusaha untuk apa? Berusaha untuk tidak berlebih-lebihan dalam urusan agama. Yang ada keutamaan, lakukan. Yang tidak ada keutamaan, maka tinggalkan. Tidak perlu memberatkan ya keadaan kita. Itu mungkin hal-hal yang penting ya. Mungkin bisa nanti disimak kembali di reportnya Zoom meeting malam ini, insya Allah. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Sukarni terjawab. Jika nanti masih kurang lengkap jawabannya, Ibu Sukarni bisa menonton kembali nanti di rekaman Zoom. Insya Allah besok akan kami share kembali. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Abu Zubair kembali. Afwan Ustadz, melanjutkan terkait kondisi hati ujub, riya. Yang pertama, jika hati masih ada perasaan di atas, apakah amalan yang akan kita lakukan tetap dilanjutkan sembari memperbaiki hati? Dan bagaimana tipsnya? Mungkin itu dulu Ustadz, Baik, pertanyaan pertama dulu. Fadol. baik. Terkait pertanyaan pertama, jika hati masih ada perasaan di atas, apakah amalan yang akan kita lakukan tetap dilakukan sembari memperbaiki hati? Iya. Kita ambil contoh misalnya sederhananya, Bapak Ibu sedang sholat, ya, rokaat pertama sholat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba rokaat kedua ada perkara yang menjadikan kita ria, ya, lewat mertua kita, lewat atasan kita, lewat orang yang mungkin menurut kita dihormati, kemudian berubah. Sholat kita perbagus karena ada orang yang melihat kita. Ya, maka cara untuk menghilangkannya, lanjutkan tetap amalnya dengan berusaha untuk melawannya. Ya, sampai akhir kita sholat kita lawan. Ya, ketika kita ingat astagfirullah, ya, saya kok sholatnya karena ingin dilihat manusia, ingin dipandang baik oleh manusia. Maka perbaiki dan jangan batalkan. Lanjutkan sambil terus kita lawan. Ya, sambil terus kita lawan. Bagaimana tipsnya? Ya, tipsnya tadi kita lawan ketika muncul perasaan-perasaan ujub, ria, sombong dan lain sebagainya dalam kepada kita lawan sampai memastikan bahwasanya hal tersebut ya hilang dari dalam diri kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ada antara doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita dijauhkan dari sifat ataupun dijauhkan dari terjerumus kepada kesyirikan, baik syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian ada doa lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya agar hati kita bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikan jiwaku, sucikan hatiku. Ya, Engkau Allah sebaik-baik zat yang dapat mensucikannya. Engkau Allah yang menguasai dan yang menjaganya. Ya. Dan banyak doa-doa yang lain. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina dan lain sebagainya. Ya, sambil dibarengi dengan doa.
Kemudian juga di antara tips untuk senantiasa menjaga hati kita agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengingat bahwasannya wal akhiratu khairu wa abqa. Dengan selalu mengingat bahwasannya akhirat itu jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada urusan dunia kita. Dan tips-tips yang lainnya masih sangat banyak. Nah, Baik Ustadz, syukron. Ini pertanyaan kedua. Bapak Ibu, ini kami ingatkan ya, ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan cukup saja ya, karena jam sudah mungkin kurang lebih 10 menit lagi ya. Mungkin kita cukupkan dengan 3 pertanyaan nanti ini ya. Baik, pertanyaan kedua dari Bapak Abu Zubair. Jika muncul lintasan perasaan ujub dan riya, apakah membatalkan pahala amalan? Ustaz, baik. betul. Hal ini memang juga pembahasannya cukup panjang ya. Jika nanti amalnya dari awal niat dia ujub, dia ria, ya, dia ria dari awal sampai akhir. Misalkan tadi ya, kita ambil contoh yang sederhana saja tadi sholat, di awal dia sudah ria. Sampai akhir dia pun sampai ria. Maka yang seperti ini akan membatalkan pahalanya. Artinya tidak akan bermanfaat. Ya, karena tadi syarat apa? Ibadah seseorang terima ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika muncul di awal, kemudian dia lawan, akhirnya dia bisa melawan riya tersebut, ya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hilangkan perasaan riya tersebut, maka ini tidak akan membatalkan pahala amalnya. Nah, ini kalau dari sisi kaidah. Kalau dari sisi kaidah, ya. Baik. Nah, Ya. Baik Ustaz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Abu Zubair terjawab dengan baik ya, Bapak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Juniarti kembali. Afan, apakah ketika di atas sofa dan marwah dikasih waktu agak lama jadi bisa berdoa rada lama atau mesti cepat-cepat agar tidak ketinggalan grup? Hadal Ustaz. iya. Baik, terkait ini memang situasional ya. Tentu kami pasti para pembimbing berusaha untuk memperlama ya doa ketika di sofa dan marwah. Namun biasanya keadaan kita diusir oleh askar. Ya apalagi kelompok yang banyak, kemudian memang keadaan sedang kredit, maka tentu kita akan berusaha minimal 1 kali. Ya, artinya 1 kali dengan 3 doa masing-masing kita usahakan. Ya, jadi situasional. Kalau afdolnya ya kita lama di situ gitu. Jadi itu bisa kita lakukan kalau memang kondisinya tidak padat. Tapi kalau padat itu jangankan kita bisanya menyempurnakan eh, doanya secara sempurna. Kadang baru setengah saja sudah diusir-usir. Ya, nah maka ini fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Allah taala. Baik Ustaz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Juniarti terjawab dengan baik ya Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurrahaini kembali. Jika saat tawaf, nauzubillah, moga-moga jangan batal, apakah boleh minggir sedikit untuk wudhu dengan semprotan? Fadol Iya, Ustaz. memang ini hal yang apa ya? Bukan dilema ya. Memang keadaan yang memang sering terjadi dan memang agak sulit ya. Di mana kita jelas bahwa orang yang tawaf kemudian batal, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Memang ada tidak harus kita keluar dari Masjidil Haram, ada tempat wudu ya di sekitaran Masjidil Haram. Ya, jika ini terjadi, boleh minggir, boleh silahkan. Ya kalau memang bawa semprotan dan dengan syarat airnya mengalir, maka boleh kita lakukan. Atau misalnya minta bantuan mutawif. Sampai ke mutawif, Ustaz, saya batal, minta antar untuk berwudu. Nanti yang lainnya, ya tawaf bersama pembimbing. Itu bisa dilakukan. Allahu a'lam. Ya, baik Ustaz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Nurah ini sudah terjawab dengan baik. Baik, Alhamdulillah, pertanyaan sepertinya sudah selesai dan waktu juga sudah menunjukkan jam 9:35. Sepertinya waktunya sudah cukup. Kita tutup Ustadz ya. Nah, betul. Ustadz Abdul Haq Nuh, apakah ada yang ditambahkan? Sepertinya hadir Ustadz Abdul Haq atau cukup? Sepertinya lagi sibuk Ustadz Abdul Haq. Baik, Ustadz Riza, syukron, jazakallah khairan atas Ya, pemaparan materi malam ini yang sangat bermanfaat. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut hadir di Zoom meeting dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi menjaga kemurnian tauhid di Haramain oleh Ustadz Riza Afrizal LC, Hafizahullah,
bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kami mendoakan semoga Bapak dan Ibu semua Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai. Dan insya Allah mendapatkan umroh yang mabrur. Sampai bertemu lagi ya Bapak Ibu di Zoom meeting besok hari Ahad. Di pertemuan kita berarti yang ke-8. Besok di tanggal 16 Februari seperti malam ini jam 8. Jangan lupa kami terus mengingatkan Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, terus dikit-dikit berolahraga. Semoga nanti ketika berangkat dan melaksanakan umroh tetap sehat walafiat. Kami pamit undur diri Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron wabarakatuh. Ustadz Riza. Syukran, Ustaz. Izin tutup ya. Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.